Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengorbanan seorang ibu. Ibu adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jasanya tidak bisa kita balas sampai kapanpun. Dalam surat Luqman ayat 14 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik wa ilayyal masir. Al-ayah, yang artinya kami mewajarkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, terutama kepada ibu. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah di atas lemah yang bertambah-tambah dan menyabitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Sahabat, ibu telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya untuk kita. Kita berada dalam kandungannya selama 9 bulan dalam keadaan lemah di atas lemah. Ibu makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Setelah usia kandungan memasuki 9 bulan, perasaan ibu campur aduk antara senang dan was-was. Senang karena akan bertemu dengan buah hati yang selama ini dikandungnya. Was-was karena khawatir terjadi sesuatu saat proses kelahirannya nanti. Nyawanya pun dipertaruhkan untuk melahirkan kita ke dunia. Tidak cukup sampai di situ. Setelah kita lahir, ibu masih berjuang dan harus berjuang lagi. Menyusui, merawat, mendidik kita hingga kita dewasa. Yang tentunya hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak duka dan kesusahan yang dialami oleh ibu. Kita sering nakal, sering bandel, namun yang beliau tampakkan hanyalah hal-hal yang baik-baik saja. Banyak di antara ibu kita yang menjadi pembohong besar. Tidak jarang beliau mengatakan sudah makan padahal belum. Hal ini dilakukan karena makanan yang tersedia tidaklah cukup apabila dimakan bersama. Sehingga beliau memilih berbohong agar kita sebagai anaknya bisa makan. Ini hanya sebagian kecil dari pengorbanan yang dilakukan oleh ibu. Terlebih saat bulan Ramadan tiba, ada tambahan tugas bagi seorang ibu. Ibu harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan menu sahur, membangunkan putra-putrinya agar semangat untuk melakukan sahur. Semua itu dilakukan dengan penuh kesabaran, penuh ketelatenan. Tidak cukup sampai di situ. Seorang ibu tetap terus membimbing dan menyemangati putra-putrinya agar ikhlas dalam melakukan puasa. Sebelum maghrib tiba, seorang ibu juga harus mempersiapkan menu untuk berbuka puasa. Menu yang dipilih pun beraneka ragam, sesuai dengan kesukaan putra-putrinya. Sehingga hal ini dapat membantu memotivasi, menyemangati anak-anak untuk senang berpuasa. Semua ini dilakukan untuk keluarga tercinta, putra-putri, suami, dan seluruh anggota keluarga. Sahabat Fatayat sekalian, setelah mengingat begitu besarnya pengorbanan ibu, masih pantaskah kita untuk tidak berbakti kepadanya? Banyak orang berkata, kunci kesuksesan adalah bekerja keras serta mengimbanginya dengan doa.
Perkataan tersebut tidaklah sah. Namun, hal tersebut tentu belumlah cukup. Jika kesuksesan yang kita inginkan adalah kesuksesan dunia dan akhirat, serta hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada hal lain yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Jawabannya adalah ridho orang tua, terutama ridho seorang ibu. Sungguh percuma jika usaha kita maksimal, doa kita optimal, namun ibu tidak meridhoi kita. Nauzubillah min dzalik. Karena ridho Allah bersama ridho orang tua, dan murka Allah bersama murka orang tua. Dari hal tersebut, patutlah kita untuk selalu memastikan bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia selalu mendapat ridho orang tua kita, terutama ibu kita. Sahabat, orang tua kita tidaklah mengharapkan harta yang kita miliki. Yang beliau harapkan hanyalah perhatian dari kita, para anak-anaknya. Sudahkah kita berinteraksi dengan ibu kita hari ini? Luangkan waktu sebisa mungkin untuk bertemu, memohon restu dan ridhonya, tidak hanya saat pada hari raya. Yang jauh dengan ibu, sempatkan untuk menelepon, video call setiap hari, walaupun hanya sebentar. Bersyukurlah kita yang masih bersama ibu. Mari kita jaga, kita rawat ibu kita, meskipun dengan cara yang sederhana. Kalau belum bisa membahagiakan, minimal jangan menyakiti. Dan apabila di antara kita ada yang ibunya bahagia, berbaktilah kepadanya dengan cara mendoakan. Semoga di akhirat kelak kita bisa bersamanya di surga. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membawa kebaikan untuk kita semuanya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.